aku lihat-lihat kok ada orang. Aku ngeliat ada orang. Nah di situ aku kaget banget dong. Sumpah di situ aku kaget banget. Jadi pada saat aku ngeliat itu orang, halo, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Mita. Di sini ya aku mau ceritain ke kalian tentang pengalaman horor aku waktu aku ketemu sama Mr. Poci. Nah, jadi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, berhubung cerita ini udah pernah aku ceritain di IGTV, aku bakalan ceritain ke kalian lagi dengan detailnya. Oke, lanjut. Hai guys, jadi gini ceritanya, aku ceritain ya sekarang. Seingat aku, itu di malam Jumat. Jadi, pada malam Jumat itu berarti kan aku hari Kamis itu kerja. Nah, Kamis itu aku kerja, terus aku pulang bareng cowok aku. Nah, terus cowok aku bilang, ini kamu mau kemana? Mau aku anterin kemana? Mau ke apartemen? Apa mau pulang ke Bekasi, ke rumah? Terus aku bilang lah sama dia, kayak ke rumah dulu deh, karena ada beberapa barang aku yang memang ketinggalan untuk besok kerja gitu loh kan. Besok kan hari Jumat. Nah, sampai ceritanya itu, kita di jalan tuh gak ngerasa ada yang kayak, misalkan tuh kayak yang gangguan atau tanda, atau misalkan kayak perasaan feel bad, atau enggak yang pokoknya yang gimana-gimana lah dalam perjalanan kita pulang itu. Nah, dalam perjalanan itu kita biasalah singgah dulu beli makan, buat dia beliin aku makanan buat aku di apartemen gitu kan. Nah, jadi kita lanjut dalam perjalanan itu sekitaran berapa menit lah ya dari berapa jam dari kantor itu, dari kantor kita pulang ke Bekasi, ke rumah aku dulu. Terus kita ngambil baju, aku ngambil baju. Nah, jadi ceritanya gini. Pada saat kita dalam perjalanan, abis kita beli makanan itu, kan kita masuk ke komplek rumah aku nih. Emang komplek rumah aku itu, menurutku ya, itu sangat-sangat sepi banget. Sangat sepi banget. Kalau udah jam 10, jam 11, itu udah yang kayak, ya oke lah, mendingan nggak usah keluar rumah lah gitu kan. Di rumah aku itu kan ada namanya komplek ya, jadi kan kayak ada satpamnya di depan pintu masuknya itu ada satpam. Nah, pada saat ada satpam itu kan jadi kayak ada jalanan bercabang gini gitu kan, pintu masuknya gitu. Komplek rumah aku tuh ada cabangnya begini. Nah, jadi kan si mas aku ini pernah kayak ada pengalaman nganterin aku juga malam. Cuman dia pengalamannya dia sama kakaknya. Jadi dia waktu itu nganterin aku pulang ke rumah itu bareng kakaknya dia yang cewek ada. Nah, singkat cerita dia pulang lewat ke arah yang kesini nih, arah yang kesini, ke kanan aku. Dia keluar dari sini. Kan masuk bareng aku dari ke kiri, jadi muter gini loh, jadi kayak muter gini loh gitu kan. Nah, dia masuk dari sini, keluar dari sini. Sama ketemunya di pos-pos itu juga. Nah, katanya mas aku itu, jadi dia mau belok keluar dari gang aku itu, dia sama kakaknya tuh ngeliat kayak ada orang pakai baju merah, tapi aku lupa sih ceritanya, kayak pakai baju merah gitu, terus sama kayak ada anak kecil langsung jalan gitu loh, nyebrang lewatin mobilnya dia, dan pas dicek di spion itu nggak ada. Oke. Jadi setelah kejadian itu, mas aku tuh nggak mau lewat situ, lebih baik masuk lewat situ, keluar lewat yang di kiri gitu loh. Jadi bukan yang masuk lewat kiri, keluar yang di kanan. Jadi maunya kayak dibalik gitu loh. Lo masuk lewat kanan nih, lo keluarnya lewat kiri, kayak gitu. Nah, terus nanti video selanjutnya aku bakal ngasih lihat ke kalian gimana komplek rumah aku itu ya. Jadi kayak misalkan ke kiri itu ke kiri itu kayak gimana, ke kanan itu kayak gimana. Jadi aku akan ngevideoin itu pada saat malam hari ya. Nah, tapi jujur, aku beberapa kali setelah kejadian aku lihat Mr. P itu, aku biasa aja sih. Aku tetap aja sendiri naik mobil nih pulang kerja gitu ya. Lewat aja gitu, yang kayak misalkan gue udah tahu ya, aku udah pernah ngeliat kalian nih, aku udah tahu kalian ada di sini. Tapi tolong ya jangan ngasih lihat aku, soalnya aku lagi sendirian nih di mobil gitu kan. Oke, kita lanjut ke cerita yang aku tadi. Nanti itu cerita yang selanjutnya lah. Nah,
Jadi pada saat aku mau ke apartemen itu guys, malamnya itu jam 11 malam. Pas jam 11 malam, aku ingat. Dan terus kita lewat kanan lah gitu kan. Di situ kondisi papa mama aku pada belum tidur ya. Papa mama aku pada belum tidur. Masih kayak nungguin aku gitu loh, karena aku bilang, "Mah, Pak, aku mau pulang ke rumah nih, mau ngambil baju, jangan ada yang tidur dulu ya." Aku bilang gitu kan. Tungguin gitu. Kan gak enak ya pulang kalau dalam udah pada tidur gitu kan. Nah, terus ceritanya pas kita lewat lah, kita udah masuk nih komplek aku gitu kan. Masuk komplek aku, kita belok ke kanan gini, kan muter nih ke sini. Anggap aja ini rumah aku ya. Nih rumah aku di sini gitu kan. Nah, terus kayak yang aku belok ke kanan gini. Terus abis itu tuh kayak yang aku sih jujur ya, pada saat sebelum aku lihat Mr. P ada di depan kita, di depan aku sama masku itu, berhubung gini, masku kan yang bawa mobil, aku yang di samping. Nah, jadi kita itu lewat ini kan, lewat kayak gini, kita lurus ke sana, lurus, hanya ngelewatin beberapa gang dan beberapa pintu masuk gang-gang gitulah. Nah, memang, sorry, aku potong dulu. Jadi memang di komplek bagian rumah aku ini emang yang menurut orang-orang tuh paling anyep. Oke? Anyep banget. Nah, dan oke lah, kita jalan tuh situ. Itu aku belum ngerasain ada apa-apa, dan masku juga kayaknya aku ngeliat mukanya dia gitu, kayaknya dia biasa aja sih gitu kan, kayak yang. Tapi justru aku ini karena aku peka dan aku tuh gampang agak sensitif banget orangnya. Jadi pada saat aku udah ngeliat mukanya dia, aku udah ngelirik gitu kan, dalam hati aku, oh dia biasa aja sih, udah. Aku ngomong kayak gitu tuh. Nah, sampai akhirnya kita udah nih jalan. Aku ngeliat di kiri aku lagi nengok ke kiri gini nih kan, aku lagi ngeliat ke kiri. Biasalah kita ngeliatin jalanan ya, cuman kayak liatin perumahan gitu kan. Aku liatin rumah. Terus udah kayak gitu, aku liat kok ada orang. Aku ngeliat ada orang. Nah, di situ aku kaget banget dong. Sumpah, di situ aku kaget banget. Jadi pada saat aku ngeliat itu orang, dengan kondisi aku lagi bersender gini ya ke kursi mobil, aku lagi nyender gini. Pas aku lihat, masih ada orang jam segini, jam 11 guys, hampir jam 11.10 lah, hampir mau ke setengah 12. Aku ngeliat ada orang, kok lama-lama pas aku lihat lagi gini, orangnya udah nggak ada gitu. Oke, di situ aku nganggepnya gini, itu kemana ya orangnya ya? Dia pakai baju putih, kaos, dan jujur itu bapak-bapak yang aku lihat, laki-laki, sosok laki-laki. Nah, terus sampai akhirnya, "Mas, tadi kamu lihat nggak sih ada orang?" Aku ngomong ke mas aku gitu. Terus kata dia, "Enggak, nggak ada orang." Nah, oke lah, aku bilang ya udah. Dan guys, ini detik-detik di saat setelah aku ngelihat sosok bapak-bapak itu jalan mundur ke belakang gini, dan terus aku kan ngelihat ke spion kiri ya. Aku ngelihat gini, cuman aku nggak mau ngomong sama masku karena aku dibilang, "Kamu lihat orang nggak, Mas?" Ternyata dia nggak lihat. Tapi aku merasa aku lihat gitu loh. Kayak kita kan ada ekor mata gitu ya, dan kita ngelihat dan ngerasa, dan ada orang jalan gitu loh. Sampai akhirnya aku lihat di spion, what, ini nggak ada orang dong. Itu sumpah, dan aku itu sempat yang udah kayak yang aduh merinding banget gitu loh, ini apa gitu kan. Terus sampai akhirnya aku udah noleh nih, aku masih kekeh gitu kan, kayak masih ngeliat ke kiri, arah kiri gitu. Aku belum ngeliat lurus ke depan gini, kayak gini, set. Pas aku ngadep ke depan, udah mau belok ke gang aku nih, udah mau belok ke gang aku. Pas lagi set gitu kan, pas lihat, aku langsung ngomong dong. Dan itu memang ada pohon gede banget di mau belok ke gang aku tuh, ada pohon gede banget. Di situ memang ada kayak candi punya tetangga aku, orang Bali, ada di situ. Sama dia orang Jawa, bukan orang Bali, orang Jawa. Jadi kayaknya ya dia antara kejawen atau enggak, aku juga nggak tahu sih. Jadi dia, pintu rumahnya dia itu terbuat dari kayak rumah joglo gitu, tau nggak sih, kayak pintunya itu masih yang kayak narik gini gitu loh. Kayak nanti deh aku kasih lihat gambarnya, ada di situ.
Nah terus udah kayak gitu, pada saat kita belok gini, pas aku dari noleh kayak gini, aku kaget dong. Oh my god, aku kira itu pagar guys, berdiri. Dan ternyata apa yang lagi berdiri, dia goyang-goyang kayak gini nih. Kalian tau gak sih goyang-goyang kayak gini? Itu Mr. Pochi. Dia lagi duduk, aku nggak tahu sih, aku nggak begitu merhatiin pada saat malam itu. Karena yang jelas aku sampai copot kacamata. Aku copot kacamata kayak gini, dan terus aku pasang lagi. Terus aku dengan polosnya, aku ngomong sama mas aku bilang, "Mas, kamu lihat nggak? Itu apa ya di depan?" Gitu kan. Aduh, ternyata dia diem kayak gitu tuh, dia udah ngeliat guys. Dia tuh udah ngeliat. Dan dia ngomong, "Udah sih, nggak usah diomongin, aku udah tahu itu di depan apa," gitu loh. Oh my god. Itu serem banget. Aduh, tangan aku dingin banget. Itu serem banget sampai akhirnya kan kayak dia tuh kayak aku tuh dengan polosnya, "Oh gitu ya, kamu udah tahu ya," gitu kan. Pas akhirnya dia lewat, pas mas aku ngomong, "Ngebut dong kita ngebut dong." Masuk ke gang aku tuh ngebut gitu kan. Dia goyang bener, dan pocongnya tuh tinggi banget guys. Oh my god, gue gak ngerti lagi. Pocongnya tuh tinggi banget. Yang gue lihat tuh cuman sosoknya, tapi gue nggak ngeliat mukanya, detail gue nggak ngeliat. Cuman kayaknya sih mukanya hitam banget ya, mukanya hitam banget. Sampai sama cowok gue itu, sama si mas tuh sempet-sempetnya gitu loh di dim kayak di lampu jarak jauh gitu, dan jelas banget. What? Gue bilang, what? Pocong. Kita belok dong, masuk ke gang aku nih. Mas aku turun dari mobil tanpa matiin mesin, kita gedor-gedor pintu pagar rumah aku. "Ma, apa?" begitu kan. "Ma, apa? Bukain dong, bukain," gitu kan. "Kenapa?" gitu kata papa. "Om, saya nggak berani om," sampai ngomong-ngomong kayak gitulah, bla 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 bla. Sampai papa kan orangnya agak berani ya. Bokap tuh kayak yang sering banget bokap tuh ditampakin sama hal-hal kayak gitu, udah sering banget. Cuman dia kayak yang ya udahlah ya gitu loh. Sampai akhirnya papa bilang, "Ayo, mau saya temenin, ayo kita lihat sana pocongnya," sampai papa gitu kan. Bokap gue sok berani gitulah. "Enggak deh pak, takut," gitu kan. Terus kata si masku, "Enggak deh om, aku takut," ya gitu. "Nggak usah deh, dan ntar gini." Ya udah nih, akhirnya aku dengan singkat cerita lah, baju kan udah disiapin tuh. Jadi aku pulang ke rumah, cuman ganti baju tidur. Terus di hari Minggu tuh aku pulang ke Bekasi, pulang ke rumah. Ngobrol lah, aku, papaku, mamaku, sama masku ngobrol. Terus adik aku juga ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol di situ sampai akhirnya papa tuh dapat kabar kalau ternyata di situ tuh ada orang luar lah. Kayak gue nggak perlu nyebutin negara mana. Jadi kayaknya dia miara sosok tersebut. Kalian denger nggak sih? Oh, perasaan aku doang ya? Oke, next. Jadi dia kayak miara sosok tersebut gitu loh. Nah terus setelah itu kita ngorek gitu kan ceritanya dari papa. Sampai papa akhirnya bilang, "Iya, kata security di sini emang ada pak gitu. Sosok tersebut ada, si Pochi itu ada. Yang dimana kadang-kadang dia, tapi dia nggak terbang, dia nggak kemana-mana. Katanya cuma stay di depan rumah itu, kayak untuk kayak ngejagain aja sih, atau untuk ya kepercayaan mereka lah gitu kan." Jadi kurang lebih guys ceritanya kayak gitu. Pengalaman gue ketemu sosok tersebut yang lumayan lama banget gue lihat bentuknya, sosoknya ada kali sekitar 1 menit lah. Itu udah lumayan lama menurut gue, yang ngeliat sosok kayak gitu tuh udah lumayan lama banget. Nah di video selanjutnya aku akan bakalan ceritain beberapa pengalaman horor aku lagi yang lumayan serem menurut aku ya. Kok aku ngedenger kayak suara sih tiba-tiba, aduh gue jadi merinding deh. Nah selanjutnya kayak video udah kelamaan deh. Oke, dadah. Nanti dengerin video selanjutnya lagi ya.
Jangan pernah bosan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.